Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Soli dan Solihah. Hari ini kita kembali berjumpa untuk belajar PPKN tema 4, berbagai pekerjaan. Untuk mata pelajaran atau muatan pelajaran PPKN di tema 4, kita akan belajar tentang berbagai pekerjaan ya nak ya. Sedangkan untuk PPKN-nya, kita akan belajar tentang Pancasila dan sila-sila dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila dipakai sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tercantum pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Simbol Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Setiap sila memiliki satu simbol. Yuk kita ingat kembali sila-sila dalam Pancasila beserta lambang-lambangnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan gambar rantai. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Sekarang kita akan memahami makna sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang warna kuning berlatar belakang hitam. Warna hitam berbentuk perisai menyimbolkan warna dari alam semesta. Ketika alam semesta ini masih berwarna hitam atau kosong, Tuhan sudah ada dan menciptakan segala isinya. Warna kuning merupakan simbol cahaya dari Tuhan. Warna kuning yang selalu menyinari jiwa setiap warga negara. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa arti lambang dan bunyi sila pertama Pancasila yaitu bangsa Indonesia memiliki jiwa yang percaya dan takwa kepada keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila memiliki makna yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Soli dan Solihah, kita lanjutkan tentang makna sila pertama Pancasila. Makna sila pertama pada Pancasila yang pertama, percaya adanya Tuhan, sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Contohnya, selalu menaati peraturan lalu lintas. Meskipun tidak ada Pak Polisi yang sedang berjaga, tetapi kita tetap harus taat dan patuh dengan peraturan lalu lintas. Yang kedua, bebas memeluk agama masing-masing. Oleh sebab itu, setiap orang wajib menaati aturan agamanya. Contohnya, melaksanakan ibadah sesuai tata cara masing-masing agama dan berbuat dan berkata jujur. Makna yang ketiga, toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Contohnya, memberi kesempatan orang lain beribadah, menghormati pemeluk agama lain. Makna yang keempat, menjaga semua yang telah Tuhan berikan. Contohnya apa? Menjaga kelestarian alam, makan makanan yang sehat dan bergizi kaya nutrisi.
Karena tubuh yang Allah berikan ini adalah karunia Tuhan ya nak ya. Kita harus menjaga. Kita harus bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu dengan menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, penerapan makna sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila mempunyai makna yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu makna sila pertama adalah melaksanakan ajaran agama dengan baik. Setiap agama pasti mengajarkan untuk bersikap jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dengan berbuat jujur, kita sudah mengamalkan ajaran agama dan Pancasila. Contohnya, anak yang suka mencontek. Dampak bagi orang yang suka mencontek, yang pertama itu menjadi malas belajar dan prestasinya menurun. Yang kedua, selalu bergantung pada orang lain sehingga kemampuannya tidak berkembang. Sekarang dampak bagi anak yang memberi contekan. Merasa terganggu sehingga tidak bisa konsentrasi saat ulangan. Yang kedua, tidak memperoleh keadilan karena orang lain bisa meraih nilai bagus tanpa berusaha. Dan dampak bagi guru yang mengajar, yang pertama, tidak mampu mengukur kemampuan sebenarnya dari murid-muridnya. Yang kedua, tidak diperhatikan saat mengajar di depan kelas. Baik ya anak-anakku, solih dan solihah, itulah nak dampak bahayanya kita mencontek. Dampak bagi diri kita, bagi orang yang mencontek, maupun dampak bagi orang yang memberi contekan, dan dampak bagi guru yang mengajar. Kita harus membiasakan bersikap jujur. Sikap jujur sangat bermanfaat bagi kita. Sebaliknya, sikap tidak jujur merugikan kita. Perhatikan manfaat sikap jujur dan dampak dari sikap tidak jujur. Yang pertama, dampaknya yaitu dampak bersikap jujur ya nak ya. Yang pertama, selalu merasa senang dan gembira. Yang kedua, disayang oleh orang tua dan guru. Yang ketiga, dipercaya oleh orang lain. Dan yang keempat, memiliki banyak teman. Sekarang, dampak bersikap tidak jujur. Kalau kita tidak jujur, suka berbohong, tidak berkata sesuai dengan apa adanya, dampaknya apa saja? Dampaknya yang pertama, tidak tenang karena ketakutan. Ketakutan, jangan-jangan nanti aku ketahuan ya. Jangan-jangan nanti ibuku atau orang tuaku tahu ya dengan apa yang aku lakukan gitu. Jadi hidupnya menjadi tidak tenang. Hidupnya menjadi tidak tenang karena khawatir akan ketahuan ya nak ya, ketakutan. Jadi penuh dengan ketakutan. Yang kedua, tidak akan dibantu ketika kesulitan. Yang ketiga, tidak disenangi orang lain. Dan yang keempat, dijauhi teman. Itulah dampak bersikap tidak jujur. Tidak disenangi orang, dijauhi teman, tidak akan dibantu ketika kesulitan, tidak tenang karena merasa ketakutan. Nah, selanjutnya menerapkan sikap jujur. Yang pertama, jajan di kantin sekolah dengan jujur. Mengambil jajanan sesuai dengan uang yang dibawa. Yang kedua, mengembalikan uang kelebihan ketika jajan di kantin. Dan yang ketiga, melaksanakan ibadah tanpa harus disuruh orang tua ataupun guru. Jadi bagaimana sih cara kita menerapkan sikap jujur? Yang pertama itu tadi nak. Jajan di kantin sekolah dengan jujur, mengambil jajanan sesuai dengan uang yang dibawa. Yang kedua, misalnya kok
uang kembaliannya ini berlebih, ya kita jujur dikembalikan. Kemudian memahami makna sila kedua Pancasila. Tadi kita sudah mempelajari tentang sila pertama, yaitu sikap jujur ya Nak ya. Karena sikap jujur, dengan kita bersikap jujur, berkata jujur, itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Sekarang yang kedua, memahami makna sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bunyi sila kedua Pancasila. Makna dari sila kedua ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi dibandingkan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Manusia ini memiliki derajat paling tinggi dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Karena itu, kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab, seperti menghargai, menghormati, dan mencintai satu sama lain. Penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati hak orang lain. Anak-anakku, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kita tidak boleh hanya memikirkan pencapaian hak sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri. Tetapi kita juga harus memikirkan hak orang lain. Yang kedua, bertindak adil. Bersikap adil adalah hal paling utama dalam penerapan sila kedua Pancasila. Adil yang dimaksud di sini adalah adil dalam tindakan moral. Misalnya, saat menyelesaikan suatu masalah, kita harus melihat pada kebenaran, bukan melihat latar belakang seperti suku, ras, agama, dan lain-lain. Kita tidak boleh membedakan suku, ras, agama, ya Nak ya. Kita harus adil kepada siapapun juga tanpa memandang perbedaan suku, ras, maupun agama. Yang ketiga, selalu bersikap sopan dan santun. Sikap sopan santun tak hanya ditujukan untuk orang yang lebih tua dari kita, tapi ditujukan untuk semua orang. Bahkan, untuk orang yang tidak kita kenal sekalipun, kita tetap harus bersikap sopan dan santun. Nah, pada orang yang tidak dikenal saja kita harus menjaga sopan santun. Apalagi dengan keluarga dan orang-orang yang kita kenal. Harus lebih bersikap sopan dan santun. Bu Lulu yakin dan percaya bahwa solih-solihah kelas 4 SD Hidayah Khairat pasti memiliki sikap sopan dan santun yang baik dan bisa menjaga sopan santunnya dimanapun kalian berada. Selanjutnya kita akan masuk ke sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia merupakan isi dari sila ketiga yang artinya adalah sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Arti satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah-pecah. Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita menjadi bangsa yang kuat. Walaupun memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda, kita tetap harus bersatu untuk meraih cita-cita negara. Dengan bersatu,
kita bisa memenuhi salah satu tujuan Indonesia untuk melindungi seluruh masyarakatnya dari peperangan dan perpecahan. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan dipertentangkan, tetapi justru dijadikan alasan untuk selalu bersatu. Penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bangga akan karya bangsa. Pengamalan sila ketiga bisa kita mulai dengan mencintai segala hal yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Contohnya, memilih untuk menggunakan barang-barang yang dibuat oleh orang Indonesia daripada buatan orang asing atau luar negeri. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat Indonesia semakin maju karena saling mendukung satu sama lain. Yang kedua, menghargai perbedaan. Salah satu contohnya ada di sekolah. Kalau teman-teman bertanya, mengapa sekolah di Indonesia memakai seragam? Jawabannya adalah untuk menghargai perbedaan. Tidak ada orang yang lebih tinggi derajatnya atau sebaliknya. Semua dianggap sama. Karena itu Indonesia bisa bersatu. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seperti dijelaskan dalam Sumpah Pemuda merupakan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang hampir dimengerti oleh seluruh masyarakatnya. Artinya, saat kita berinteraksi dengan masyarakat lain yang berbeda budaya, bahasa Indonesia akan menjembatani kita. Alhamdulillah, kami semakin paham. Semoga apa yang Bu Lulu sampaikan hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri tetapi juga bermanfaat untuk semua orang, untuk orang lain. Terima kasih. Bu Lulu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.